Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, penyesuaian kebijakan penyeimbangan pasokan dan permintaan perlu diambil seiring semakin melebarnya selisih harga CPO dan solar. Selisih yang melebar antara kedua komoditas ini bisa mengganggu keberlanjutan program campuran 30% biodiesel dan solar yang selama ini menjadi penopang serapan domestik. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Indonesia Edi Abdurrahman mengatakan, penyesuaian kebijakan penyeimbangan pasokan dan permintaan perlu diambil, seiring semakin lebarnya selisih harga CPO dan solar. Menurutnya langkah itu perlu dilakukan demi menjaga keseimbangan pasar CPO pada masa mendatang. Edi mengatakan selisih yang melebar antara kedua komoditas ini bisa mengganggu keberlanjutan program campuran 30% biodiesel dan solar atau B30, yang selama ini menjadi penopang serapan domestik. BPDPKS memproyeksikan kebutuhan dana insentif akan meningkat pada tahun 2021, karena selisih harga biodiesel dan solar diperkirakan akan mencapai Rp4.228 sampai Rp5.835 per liternya. Penyerapan CPO untuk kebutuhan energi domestik terbukti telah membawa harga CPO kepada posisi yang lebih stabil. Kebijakan ini berhasil mengurangi deviasi harga CPO global dari awalnya yang mencapai $138,11 per ton pada tahun 2012 hingga 2015 menjadi $94,3 per ton pada tahun 2015 sampai 2020. Kebijakan mandatori ini menyebabkan volume konsumsi domestik naik signifikan, seiring berkurangnya ketergantungan pada ekspor untuk stabilitas harga. Edi mengatakan daya tawar harga ekspor sawit pada tahun 2012 sampai 2015 sangat lemah, karena tingginya produksi tidak diiringi dengan permintaan domestik yang kuat. Serapan CPO saat itu hanya bertumpu pada kebutuhan industri pangan dan oleochemical, dan selebihnya mengandalkan ekspor. Guna menjamin keberlanjutan program mandatori biodiesel yang memainkan peran penting dalam keseimbangan ini, Edi mengatakan jaminan produksi dari kebun swadaya perlu diperhatikan. Edi mencatat bahwa perbandingan produksi CPO dari kebun swadaya dan alokasi biodiesel setiap tahunnya semakin tipis. Pada tahun 2020, produksi kebun sawit swadaya diperkirakan mencapai 8,15 juta ton, sedangkan alokasi biodiesel yang ditetapkan mencapai 8,35 juta ton. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk bahas tema kita hari ini mengenai dilema ekspor CPO dan biodiesel domestik sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Revominer Institute. Selamat pagi, Pak Komaydi. Sehat, Mas. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah join di aplikasi Zoom di Market Review. Saya selalu ya, Pak Komaydi. Alhamdulillah, baik. Baik. Ya, bicara mengenai apa yang tadi sudah disampaikan di paket pengantar mengenai disparitas harga antara solar dan juga biodiesel ini kemudian menjadi salah satu hal yang nampaknya akan mengganggu lah ya keberlanjutan dari program biodiesel. Tapi sebelum kita ke sana, di tahun 2020 sendiri pemerintah menargetkan produksi untuk biodiesel sebanyak 10 juta kiloliter. Sejauh ini Anda melihat progresnya seperti apa, Pak Komaydi? Iya, sebelum ke sana mungkin ini ya Mas, ini sejak awal yang saya khawatirkan driver utama dari program pengembangan biodiesel atau B30 yang kemudian dinaikkan lagi yang rencananya ke B100. Ini adalah serapan CPO domestik yang di pasar internasional ada beberapa problem gitu ya Mas. Nah, kalau problem itu selesai, yang saya khawatirkan adalah kemudian kilang-kilang biodiesel domestik nggak mendapat pasokan. Karena problemnya bukan, karena driver utamanya bukan dari keinginan pemerintah untuk melakukan diversifikasi energi atau EBT itu sendiri. Jadi lebih untuk mencari solusi bagaimana agar CPO yang tidak terserap di pasar internasional ini ada solusinya, yaitu di pasar domestik melalui biodiesel ini gitu loh, Mas Vicky. Kalau dilihat di 2020 seperti yang ditanyakan, saya kira on progress karena sesuai yang ditargetkan pemerintah, kemudian pemerintah juga mengintervensi dari beberapa instrumen, salah satunya melalui dana sawit ya Mas. Jadi mau tidak mau program itu tetap jalan. Tetapi kalau harga CPO makin tinggi,
tentu kebutuhan untuk mengintervensi melalui dana sawit termasuk di dalamnya kan juga akan meningkat ya Mas. Nah ini apakah fiskal mampu atau tidak? Kalau ditanya pengusaha ya tentu akan memilih harga terbaik. Kalau ekspornya lebih baik ya pasti akan ke ekspor. Baik. Nah sehingga pasokan domestiknya akan jadi masalah gitu. Baik, kalau boleh saya simpulkan Pak Komaydi, sebetulnya ada permasalahan yang sifatnya adalah sementara, tapi kemudian diberikan solusi yang sifatnya adalah jangka panjang. Artinya ketika misalnya permasalahan sementara di pasar global untuk CPO katakanlah sudah selesai, tapi solusi yang kemudian diberikan adalah ya ini menuntut keberlanjutan dan secara term ataupun mungkin jangka waktu ini membutuhkan jangka waktu yang panjang dan membutuhkan komitmen tinggi begitu ya. Oke, Pak Komaydi, kalau kita kemudian lihatlah komitmen dari teman-teman produsen CPO terhadap biodiesel ini, walaupun ya hitung-hitungannya kalau menurut pengusaha ya pasti akan mencari harga yang lebih menarik. Tapi kalau kita bicara mengenai sebuah cita-cita yang lebih besar lah, sebetulnya komitmennya seperti apa? Iya, kalau di dalam konteks ketahanan energi, saya kira keputusan pemerintah dapat dipahami ya Mas, bahwa memang bagaimanapun keberlanjutan dan ketersediaan pasokan itu lebih penting dibandingkan aspek yang lain. Nah, sementara kan di dalam hal ini kita punya, nah sayangnya kan ini akan terjadi trade-off yang sejak awal saya kira pemerintah miss di sini Mas. Karena nanti biodiesel ini kan ada dua trade-off. Yang pertama harga, kalau ada disparitas pasti nanti teman-teman pengusaha akan cari harga terbaik. Yeah. Yang kedua adalah terhadap harga minyak mentah itu sendiri. Kalau minyak mentahnya harganya rendah, ya pasti kilang-kilang akan lari ke sana, ke BBM konvensional. Nah sementara ini sejak awal juga ada pertanyaan dari teman-teman pengguna, misalnya di industri pelayaran, terus kemudian di industri pembangkit, terus di industri atau asosiasi pengguna truk ya Mas ya, yang pakai ini mempertanyakan bagaimana kinerjanya. Terus kemudian kalau di industri pelayaran ada temuan bahwa kalau kadarnya terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan korosi di lambung kapal, salah satu yang disampaikan. Bahkan ada number kalau toleransi mereka itu di kisaran B5 sampai B10. Sehingga kalau B30 ini dikhawatirkan akan menyebabkan korosi karena ada kandungan air di dalamnya dibandingkan solar konvensional. Nah, jadi ada problem-problem yang campur seperti ini Mas Widi. Di aspek teknis belum firm, di aspek selisih dengan minyak konvensional juga ada permasalahan. Kemudian di aspek trade-off harga, kalau CPO meningkat juga rentan akan ada realokasi untuk ekspor. Nah, hal-hal semacam ini saya kira sejak awal pemerintah kurang cermat di dalam melihat di jangka menengah dan jangka panjangnya, Mas. Baik, melihat beberapa permasalahan di berbagai lini tadi yang seperti Anda sampaikan, sebetulnya secara progres apakah kemudian permasalahan-permasalahan itu menuju ke penyelesaian yang ideal, artinya untuk mendukung pencapaian program biodiesel yang dicita-citakan? Saya kira masih parsial ya Mas. Jadi umum di kita kalau membuat kebijakan ini seringkali tidak holistik ya. Jadi bahwa satu sisi B30-nya jalan iya gitu. Tetapi koordinasi dengan lintas sektor, misalnya dengan industri otomotif kan belum ada kabarnya Mas. Yeah. Misalnya untuk engine-engine yang baru, apakah kemudian speknya dibuat untuk bisa menerima, itu kan tidak. Jadi ya teman-teman industri otomotif tetap berjalan apa adanya sesuai dengan mapping atau roadmap mereka, membuat engine-nya juga masih sesuai dengan mereka. Sementara industri biodieselnya juga jalan gitu. Sehingga seringkali kalau domestik nggak menyerap, pilihannya adalah kemudian juga diekspor gitu. Baik.
Ya, menarik mengenai apa yang kemudian dikoordinasikan antara pemerintah dan juga teman-teman di industri otomotif. Belum lagi belakangan ada kemudian ambisi terkait dengan keberadaan dari mobil listrik. Ini menarik, nanti kita akan lanjutkan pembincangan mengenai hal ini di segmen terakhir, Pak Komaydi. Bicara mengenai tadi komitmen yang Anda tadi sampaikan oleh produsen dari CPO sendiri untuk memenuhi kebutuhan biodiesel domestik. Kalau kita bicara mengenai mekanisme domestic market obligation, ini termasuk satu mekanisme yang gegabah nggak? Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan yang tadi Anda petakan, ketika mewajibkan teman-teman pengusaha untuk kemudian memenuhi permintaan CPO di dalam negeri karena untuk biodiesel, tapi kemudian permasalahan masih ada, belum terselesaikan, ini termasuk gegabah dan mungkin akan merugikan teman-teman produsen CPO nggak? Kalau teman-teman pengusaha di CPO simpel sih Mas, ketika harganya masuk di dalam perhitungan keekonomian mereka, mereka akan jalan, tentu akan menerima gitu. Nah selama ini masih bisa jalan kan, kemudian seperti yang saya sampaikan di depan tadi Mas Diki, jadi kalau ada selisih harga, pemerintah punya instrumen untuk menutup, yaitu dari dana sawit gitu Mas. Nah tapi permasalahannya kan, kalau harganya semakin tinggi dan programnya semakin masif, kan tentu kebutuhannya makin besar, Mas. Jadi subsidi atau intervensi yang harus dilakukan pemerintah kan membutuhkan anggaran yang semakin besar. Betul. Nah, hal-hal semacam itu apakah sudah dikalkulasi pemerintah? Kalau seandainya ini masif, terus katakanlah menjadi naik dari B30 ke 50, kira-kira kebutuhannya berapa kiloliter? Kalau dikonversikan in rupiah subsidi kira-kira berapa triliun. Nah, hal-hal semacam ini saya kira yang harus dikalkulasi ulang oleh pemerintah. Artinya sebetulnya dari teman-teman pengusaha, kalaupun memang DMO diterapkan untuk komoditas sawit, mereka siap-siap saja, tapi secara harga harus tetap menarik, kompetitif, gitu ya? Kompetitif betul, gitu. Iya. Kalau pengusaha kan intinya masalah harga dan pasar. Baik. Kalau seandainya diserap, ya mereka nggak akan masalah gitu. Baik, masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pak Komaydi, semakin menarik dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.